Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan-bahan inspirasi, juga bahan-bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Video kali ini saya ingin mengomentari salah satu hotel yang mereaksi video saya. Salah satu video saya direaksi sama dia. Tapi ini hal yang konyol sebenarnya. Dia mengatakan saya yang konyol, tapi sebenarnya dia mengkoreksi atau dia mereaksi video saya. Ya. Dia mereaksi video saya. Terlihat bodoh, terlihat konyol, dan terlihat nggak ada ilmunya. Intinya video yang dia reaksi ya, itu menurut pikirannya dia nggak sesuai dengan apa yang saya bicarakan. Sebenarnya dia nggak paham apa semua ilmu orang-orang itu, tidak paham sama videonya dan tidak paham sama apa yang dibicarakan. Ini lucu. Dia mengatakan saya konyol, namun dia sendiri mereaksi video saya juga konyol. Oke, coba kita lihat si orang ini, videonya, dan biar kalian yang menilai, bukan saya. Ya, silakan disimak. Peace of Christ kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas statement yang konyol, statement yang lucu menurut saya, di mana seorang mu'alaf ini dia berkata bahwa keluar dari Kristen dan memeluk agama Islam oleh karena di Islam itu ada 72 bidadari. Karena di Kristen ada 100 kebanyakan, maka dari itu dia pindah dan masuk ke agama Islam. Sungguh konyol pernyataan ini. Sebelum kita jauh membahas video ini, yuk kita simak pernyataan dari mu'alaf ini. Kita perhatikan video ini. Itu ada di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, maksudnya mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Kita cuma tuh, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72. Jadi gue pada saat masuk Islam ini gue ngurangin 28, bro. Pedih guanya, gila lu, 100 istri, pedih, pegel. Nah, nggak berani gue. Bahkan Islam mengatakan bidadari. Bukan berarti bidadari itu harus dipakai. Kalau istri kan pastinya didampingi bidadari, 72 bidadari, didampingi. Nanti akan didampingi 70 bidadari. Tapi di sini di Matius 19:9 Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Ya, dalam videonya jelas ya guys bahwa mu'alaf ini membahas kitab Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-29. Katanya mati sih, mati terus di surga, kehidupan di surga seperti ini. Benar gak sih ini mati? Coba kita perhatikan ayat ini, Matius 19 ayat 29. Alkitab mencatat setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, bukan mati ya. Ini penafsiran yang keliru, penafsiran yang seenak jidatnya, ditafsirkan yang memiliki arti yang salah. Mari kita perhatikan lagi, setiap orang
yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Permasalahannya di 100 kali lipat ini ya guys. Jadi ditafsirkan dapat 100 istri. Ya, mukanya kayak begitu tadi. Ya, enggak. Saya cuma mau membahas satu persatu kata-katanya dia sendiri nih. Saya mau membahas satu persatu. Pertama dia mengatakan saya konyol. Dan dia mengatakan saya pindah dari Kristen ke Islam hanya karena 72 bidadari. Dan hanya karena menganggap di Matius 19 ayat 29 itu karena dapat 100 istri. Yang saya bahas di video itu, hei Bung, yang saya bahas di video itu ada komentar ya, menghina atau menghujat saya. Ingat ya, menghina atau menghujat saya bahwa katanya saya pindah ke Islam karena 72 bidadari. Itu bukan karena 72 bidadari. Itu karena komentar. Kenapa lu membahas bahwa saya pindah ke Kristen gara-gara di Matius 19 ayat 29 karena istri? Ini gak jalan, brother. Gak jalan otaknya. Gak jalan. Mungkin mereka bingung untuk mengomentari atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, bingung. Makanya dicari, videonya di-cut, ya kan? Sesuai dengan, wah si Andre ini, mualaf ini tolol dungu. Pindah ke Islam gara-gara 100 istri. Ngurangin jadi 72 bidadari. Ilmunya di mana? Ayo dong. Kalau mau reaksi itu yang sesuatu pertanyaan yang menjadi apa ya? Menjadi yang bonafit pertanyaannya, atau yang dibahasnya cukup sulit atau gimana? Ini masa nggak paham sama nggak nonton lengkap videonya, Bung? Hah? Nggak lengkap nonton videonya? Coba deh teman-teman muslim yang menilai deh, nggak usah non muslim deh, karena mereka pikirannya itu pikiran yang nggak tahu ya. Ya kalau udah benci banget. Ya. Kita bahas Matius 19 ayat 29 ya. Di situ ada kalimat akan memperoleh hidup yang kekal. Dia mengatakan bukan sebuah kematian, tapi meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah itu ibarat. Tapi dengan kalimat hidup yang kekal, apakah jika tidak mati, apakah kita hidup kekal? Ya, apakah kita hidup kekal? Itu aja. Pada saat kita hidup sekarang, apakah kita hidup kekal? Enggak kan? Pastinya kita mati dan kita akan hidup. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Oke? Paham ya, di sini paham ya? Jadi jangan dibuat seolah-olah saya ini pindah hanya karena Matius 19 ayat 29. Hanya karena dapat 100 istri. Ya. Kalau mau reaksi video video para muslim atau apalagi mualaf, pikir dulu baik-baik ya. Pikir dulu baik-baik bagaimana, atau dilihat dulu konteksnya apa. Makanya hati-hati.
saya bicara tadi itu saya ulang lagi nih. Jadi jangan digoreng kebiasaan buruk. Kebiasaan kalian buruk. Dipotong, dibahas kesannya kayak si mualaf Prince ini pindah agama gara-gara Matius 19 ayat 29. Si mualaf Prince ini pindah gara-gara 100 istri. Yang benar aja. Nggak masuk akal. Sekali lagi saya kasih tauin. Itu karena ada yang menghujat di komentar live chat pada saat saya lagi live, ya, mengenai 72 bidadari. Wah, bahagianya Andre masuk Islam karena 72 bidadari. Dan saya membalas, 72 bidadari. Ya, oke. Tapi kalian dapat 100 istri. Siapa yang lebih banyak? Jadi bukan karena saya pindah karena dapat 100 istri. Ya, tolong dong. Yang benar. Mulutnya juga kalau ngomong jangan monyong-monyong. Allah, jangan begitu. Ya. Kelihatan. Dia ini seperti orang yang tidak memiliki ilmu, tapi sok-sok pengen jadi apologeter. Jangan nggak punya ilmu. Semua serba pembenaran. Orang-orang mengatakan saya menghina Kristen. Tidak. Saya tidak menghina Kristen. Tapi saya mengcounter apa yang mereka katakan. Contoh seperti 72 bidadari. Oh, di Bible ada. Mengatakan, ngapain Islam menghadap Ka'bah? Loh, di Bible juga ada di Perjanjian Lama disuruh menghadap ke Bait Allah. Ya. Nabi Muhammad pedofil katanya begitu. Padahal menurut hadis bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah itu Aisyah berumur 16 tahun. Dan saya kembalikan, Maria melahirkan Yesus pada umur berapa? Yusuf menikah dengan Maria pada umur berapa Maria? Ya. Jadi jangan hati-hati kalau seandainya mau menghina Islam. Jangan bunuh diri. Jangan. Saya udah capek ngebahas mengenai Yesus itu Tuhan atau bukan. Capek. Mau dikasih dalil yang begitu banyaknya, tetap kalian akan menganggap Yesus Tuhan. Sudahlah. Anggaplah. Pada saat mereka atau kalian kaum kalian menghina Islam, saya akan counter. Ya. Saya nggak ngejelekin kok. Situ tinggal membahas aja. Situ tinggal menjawab. Kalau mau debat, hayo. Ada beberapa pertanyaan yang mesti saya gali dan ada beberapa pertanyaan yang mesti saya kasih. Oke? Kalau gitu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada channel Peace of Christ yang sudah menyimak video saya dan mereaksi video saya walaupun itu salah kaprah. Dan beberapa yang komen atau reaksi video saya itu kebanyakan salah kaprah karena mereka nggak paham dan mereka tidak bisa menjawab sebenarnya dan mereka mengkat-kat. Janganlah kayak begitu, oke? Sekali lagi terima kasih sudah membuat video saya menjadi banyak yang nonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.